buat kiriman nggak ada, gitu. Teman abang juga nggak ada, abang pinjam ke siapa juga bingung, gitu. Jadi teman abang yang satu naik, ya kan? Abang nggak naik karena abang mikir ya abang tahu lah. Itu kalau itu pas namanya pas summer. Jadi kan kalau semester 2 kan abang kerja tuh di Unai kan, jaga malam. Nah, pas waktu summer itu kan nggak ada orang sama sekali. Kalau di pas waktu kuliah kan kita bisa jualan roti juga kan siang-siang gitu ya kan. Iya. Nah, kalau summer mau jualan ke siapa? Nggak ada deh. Ya kan? Nah, jadi waktu itu abang inget gitu ya kan pas summer. Aduh, ini bener-bener kalau mau dibilang. Jadi sama teman-teman abang yang tinggal di Unai itu kosong. Jadi Unai aja udah serem ya. Ada mahasiswa aja udah serem. Ini gimana lagi summer kosong, serem banget. Iya. Serem banget. Ini Bang Roni, summer emang karena sambil kuliah, emang karena mau kuliah atau ngincar kerjanya aja? Kita kerjanya aja. Oh, oke. Kerjanya. Jadi abang waktu summer ya balik lagi kan untuk preparation next tingkat 2 ya abang harus siapin duit dong. Duitnya dari mana? Ya summer kerja gitu ya kan. Nah pas waktu itu jaga malam ini ada satu kejadian ya quote unquote abang nggak ada duit sama sekali. Teman abang juga dia nggak dapat kiriman dari orang tuanya, telat gimana? Tahu nggak? Yang sisa itu cuma beras doang. Itu beras doang. Bingung kita mau cari makan apa gitu ya kan? Emang nggak ini bang, dining nggak ada ya? Kalau misalnya untuk kerja nggak boleh makan di dining ya? Nggak boleh, nggak boleh. Oh gitu, pantesan. Terus? Iya kan? Nah akhirnya apa yang abang lakuin waktu itu sama teman abang ini? Gimana caranya survive gitu ya kan? Akhirnya apa? Abang itu makan jadi nasi panas, ditaruh atasnya itu margarin. jadi supaya ngenyangin perut, ya kan? Nasi panas ditaruh margarin. Berapa lama tuh bang makan kayak gitu? Itu nggak sampai sebulan, pokoknya cuman 3 hari. 3 hari doang. Nasi sama margarin gitu bang. Emang pagi siang malam bang, sama kayak nasi goreng gitu. Kayak nasi goreng itu ya. Nasi goreng kan masih ada bawangnya. Iya gitu. sih, cuman ini kayak nasi sama mentega doang. Gue kebayang kayak rasanya gimana itu. Taruh itu kan, ya kadang-kadang kalau misalnya ada temen yang pokoknya dulu pun ini juga nggak terlalu gimana ya gitu ya kan. Jadi kita coba survive dulu gitu ya. Nah yang menarik adalah bukan hanya nasi sama itu doang, tapi ya harus buka kartu ya. Kita ini juga ambil alpukat. Ngambil alpukat di mana bang? Dia alpukat di Unai. Wah, gimana tuh? Di pohon orang gitu? Pohon orang. Jadi gini deh, di Unai. Jadi ini buka kartu lah ya, karena ya saya minta maaf sama dosen-dosen ya kan. Wah. Demi kelangsungan hidup. Demi kelangsungan hidup ya kan. Nah jadi dulu itu ada Purek ya, Purek 3 ya. Dulu galak banget. Ya. Nah dia tahu lah pokoknya di sini. Pas zamannya abang nggak usah kasih tahu namanya lah ya. Iya, boleh. Jadi waktu itu dia itu punya pohon alpukat. Alpukatnya itu kalau di Unai itu the best dong. Itu alpukat kalau dibilang itu alpukat mentega ya. Gede banget gitu ya kan. Nah jadi si dosen itu kalau misalnya dia pas siang-siang gitu ya kan, dia sering liatin pohonnya gitu ya kan. Wah ini udah nungguin kali ya kapan berbuah, kapan matang. Kapan matang. Ya aku tahu bang, aku juga suka ngeliatin pohonku tuh, jambunya kapan matang gitu misalnya. Iya kan? Dia pokoknya udah berharap-harap lah gitu ya kan, kapan matang. Karena emang gede banget. Jadi maksudnya tempatnya pohonnya dia itu alpukatnya ya bagus lah gitu ya. Nah, jadi pas kita summer kita tuh udah latihin gitu ya. Nah, karena kita terpaksa gitu kan, karena ya jujur aja gitu deh. Karena waktu itu buat kiriman nggak ada gitu ya, teman abang juga nggak ada, abang pinjam ke siapa juga bingung gitu kan. Akhirnya waktu itu teman abang nih orang perawat ya kan. Perawat kan tahu mengenai fisiologi gitu ya kan, tahu kalau misalnya ini gimana gitu ya kan. Dia bilang gini, Ron, kita nggak boleh sakit. Karena kalau sakit, Ron, sia-sia ini kita kerja di summer. Karena apa? Itu akan bayar untuk rumah sakit. Jadi kita nggak boleh sakit. Nah dia, ini pinter dia juga. Dia
Dia kasih abang, Bang, kalau kamu sedikit meriang, nih, ada namanya bawang putih. Dia bilang ini antibiotik, Bang. Ini sama antibiotik. Kamu makan ini aja. Nah, jadi abang itu kadang-kadang ke dining, ngobrol sama teman-teman yang di dining, minta bawang putih doang, bawang putih. Itu untuk antibiotiknya. Jadi supaya kita nggak sakit. Kalau udah meriang-meriang, minum makan itu aja, makan bawang putih gitu ya. Nah, jadi waktu itu karena keadaannya udah kepepet lah gitu ya kan, udah nggak tahu lagi gitu ya kan. Akhirnya teman abang nih perawat nih dia bilang gini, Ron, kalau kita mau ngambil mengambil alpukat ini ada risiko. Kalau kita ketahuan, Ron, habis, kita bisa dipecat. Wah, iya juga, ngeri juga kan. Tapi di sisi lain kita kelaparan juga gitu ya kan. Lapar banget gitu ya kan. Itu bener-bener, aduh itu alpukatnya udah matang banget gitu ya kan. Udah kayak bilang alpukatnya enak pasti udah enak banget iya. pasti. Alpukat tuh kayak bilang gini, ayo petiklah saya, petik saya gitu kan. Aduh ya kan. Nah, teman abang tuh yang perawat bilang gini, Ron, gue itu udah belajar mengenai gue kan perawat nih, jadi gue tahu, Ron, kapan orang itu nyenyak, tidurnya itu paling nyenyak dan gak akan bangun, itu jam berapa? Dia bilang, nah, sekitar jam 1 sampai jam 2 itu titik bener-bener low, Bang. Dia gak akan sadar itu, Ron. Jadi, Ron, kalau kita mau ngambil alpukat, kita harus pakai strategi. Harus di jam itu, Ron. Kalau nggak di jam itu, karena apa, Tong? Yang bahayanya apa? Pohonnya itu dekat kamarnya. Kamar dosen. Bersuara dikit bangun nanti. Bangun ya kan? Bang, nah, jangan bilang di kamarnya ada jendela. Ada jendela. Wah, ketahuan banget nanti kalau itu ada jendela. Betul, makanya dia bilang apa? Ini resiko banget, Bang. Karena apa? Ini proyek 3 kan? Tahu kan proyek 3 kan? Kalau proyek 3 kan di bagian kemahasiswaan kan? Galak banget. Ya kan? Jadi akhirnya ya terlepas kan punya pilihan. Makan mentega terus, makan nasi sama mentega gitu ya kan? Atau gitu ya kan, kita bisa quote unquote trade in sama kita punya alpukat kita bisa jual ke siapa gitu ya kan, duitnya kita bisa beli sayur gitu misalnya ya kan. Nah, itu ada pilihan gitu ya kan. Karena apa? Setelah kita lihat gitu ya kan, alpukat itu bisa 1 karung dong. Oh. Jadi kita ngambil 1 karung, banyak banget. Aku kira cuma satu buah. Berarti memang benar-benar the best itu pohon di sananya tuh alpukatnya. The best, ya kan, the best. Nah, akhirnya apa? Jadi teman kita bertiga, abang ingat waktu itu bertiga. Jadi teman abang yang satu naik, ya kan? Abang nggak naik, karena abang mikir, ya abang tahu lah gitu ya kan, kalau misalnya nggak bisa lah gitu ya kan. Yeah. Jadi teman abang yang jago manjat pohon ini, dia yang naik. Jadi kita udah hitung, jam 1. Ayo, naik langsung. Jam 1 udah langsung siap, naik. Kita selesainya itu hampir setengah jam lebih. Nah, jadi kami di bawah pakai sarung. Jadi temen aku ini kita buka gini, pakai sarung ya kan? Pakai sarung, ambil pluk. Itu bayangin. Itu banyak banget kita ambil. Kalau mau dibilang 1 karung lah ya kan? Wow. Jadi kita hajar semua, Ngambilnya nggak hanya 1, tapi langsung sekarung. Sekarung. Jadi waktu itu ya maksudnya ya minta maaf juga ya kan. Tapi bener-bener waktu itu untuk survive aja gitu ya kan. Jadi diambil, terus memang nggak kedengeran. Dan besoknya ya si dosen ini mungkin dia udah tahu ya. Dia pun udah tahu yang ngambil siapa gitu ya. Orang-orang pasti orang juga malam juga. Tapi dia nggak ngungkit atau apa, nggak ada. Dia diemin aja. Karena ya mungkin dia tahu juga. Ternyata usut ternyata dosen ini pun dulu katanya pernah student labor juga. Nah, artinya apa? Jadi mungkin dia tahu siapa yang ngambil, yang jaga malam gitu ya kan. Tapi dari situ abang bisa survive lah gitu ya kan. Seminggu 2 minggu sampai nunggu uang kiriman dari orang tua. Itu yang buat abang bener-bener bisa survive gitu. Jadi makan nasi pakai mentega terus sama alpukat itu gitu. Aku kira alpukatnya diambil untuk dimakan, cuma 1 buah ya. Ternyata 1 karung untuk dijual ya. Karena enggak, jadi kita makan deh, ada beberapa yang kita jual.
Oh, iya. Jadi kita nggak jual semua, enggak. Kita makan. Jadi hampir 3/4-nya kita makan. 3/4-nya kita makan. Jadi beberapa yang kita jual. Enggak, jadi kita masukin ke ke beras, tempat taruh beras. Ada juga yang masih belum matang, deh. Jadi ada yang udah matang, ada juga yang masih belum matang. Tapi kita ambil semua gitu ya kan. Satu karung. Benar, satu karung. Kita taruh di lemari. Kita dulu itu di NDB, itu udah tempat kayak lemarinya gitu ya kan. Itu masukin di situ, itu udah kayak benar-benar tempat rahasia. Jadi itulah yang kita makan gitu. Dan itulah titik di mana menurut Abang gitu ya, bahwa quote-unquote gitu ya kan, Tuhan mungkin dengan cara, mesti gini, Abang tahu itu salah gitu ya kan, tapi di sisi lain ya itu di daerah Unai juga gitu ya kan, dan dosen pun waktu itu kalau Abang lihat gitu ya kan, mereka pun tahu lah gitu ya kan, kalau misalnya buah mereka diambil atau apa, mereka nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi Tuhan, gitu ya. Itu yang buat Abang survive gitu ya. Di titik itulah deh, Abang bener-bener kayak nggak tahu lagi gimana, karena uang kiriman belum ada, ini belum ada, ya itulah salah satu survive-nya kayak gitu. Daripada makan nasi mentega terus kan, ya udahlah. Kenyang sih ya, kenyang, tapi nggak ada gizi. Nggak ada gizi. Bener-bener deh. Tapi terbukti ya Bang ya, dengan survive-nya itu, dengan segala hal yang dicoba dan strategi, Bang Roni bisa lulus. Bisa ngebantu orang tua juga untuk biayain kuliah ya. Betul. Kalau misalnya dilihat per jam cuma segini, dapat segini, tapi ternyata bisa biayain kuliah sampai lulus. Bahkan ada lebih lagi. Iya, Green. Betul. Jadi Abang itu bukan hanya dari jaga malam itu sih deh. Jadi dari ada jualan-jualan juga. Jualan roti. Karena apa? Dulu buku aja Abang nggak dapat gitu ya kan? Karena apa? Kalau mau fotokopi ya nggak ada duit juga nih. Gimana caranya? Ya dari uang jualan roti gandum gitu ya kan, itu yang tingkat 1 sama tingkat 2 ya. Nah, tingkat 3 Abang udah lumayan inilah, kerja jadi janitor. Tingkat 3 janitor, tingkat 4 baru jadi monitor. Jadi dijaga malam lah yang menurut Abang yang paling masa kelam lah. Paling kayak kalau mau dibilang tuh bener-bener titik di mana ngeri banget loh, apa bayangin ya, di Unai udah dinginnya minta ampun, menggigil gitu ya kan, dan di situ kita mau belajar tuh, bayangin ya, kita tutup nih udah pakai jaket gitu kan, tapi itu tuh kayak dinginnya tuh nusuk banget gitu, Iya, aku ingat zaman dulu tuh dinginnya yang harus pakai jaket tebel. Dingin banget. Itu yang buat kalau mau dikenang gitu ya kan, iya ya. Jadi ya itulah kalau misalnya di Unai ya, jaga malam itulah yang membuat Abang bisa kerja. Jadi student labor inilah yang bisa Abang survive lah, ngebantu untuk bisa survive sampai akhirnya lulus gitu. Dan itu juga yang membentuk Bang Roni bisa jadi sekarang ya Bang, jadi kayak sekarang. Jadi iya, benar, jadi bertekad. Ya, jadi maksud Abang gini sih deh. Abang tuh ngelihat kalau misalnya flashback ke belakang gitu ya kan, justru banyak orang nggak sadar gitu ya kan. Mereka tuh selalu berpikir bahwa yang paling penting itu knowledge gitu ya kan, knowledge. Padahal enggak. Justru di Unai itu dididik jadi kayak kalau dibilang tuh pramasyarakat gitu ya kan. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat, di Unai itu dibentuk untuk bagaimana kita bersosialisasi, berorganisasi gitu ya kan. Yang paling utama adalah di Unai ya, kalau Abang ini ya. Mereka kan ngajarin ada renungan pagi, gitu ya kan, renungan malam, gitu ya kan. Terus disitulah kita tuh dibentuk kebiasaan-kebiasaan yang maksudnya nggak didapat ya di luar gitu. Itu yang Abang lihat. Disiplin juga ya Bang, jadi bisa ngatur waktu juga ya, karena bisa ngatur waktu-waktunya itu ya. Apalagi dari Bang Roni kerja, jadi bisa ngatur waktu, kapan kerjanya, kapan belajarnya, kapan kuliahnya. Betul. Kapan punya waktu sama temen buat main, namanya juga anak kuliah kan masih mau main kan. Benar. Jadi ya dulu Abang main bola gitu kan, main bola juga caranya supaya apa? Supaya kenal sama kakak kelas kan. Iya. Dulu tuh ada di sidang-sidang gitu, ngeri juga sih. Ada main sidang-sidangan juga loh. Sama kayak kalau dulu tuh di luar apa gitu ya kan, tapi ada sidang-sidangan juga. Tapi karena Abang deket sama kakak kelas, karena suka main bola, nggak pernah tuh Abang diganggu-ganggu gitu. Karena
ya kita deket gitu ya kan. Maksudnya ya balik lagi ya, kita harus bisa bersosialisasi juga gitu ya kan. Iya, betul. Jangan anak baru ya songong gitu ya kan. Ya kita harus tahu diri lah gitu ya kan. Karena dari sosialisasi kayak Bang Roni gitu, jadi teman-temannya ada yang ngasih masukan strategi gitu kan Bang? Iya. Jadinya. Betul. Jadi bisa survive juga. Tapi yang benar-benar berkesan banget sih kalau dari pengalamannya Bang Roni kuliah ya. Bayangin loh Green, cuman jaga malam, janitor itu cuma bersih-bersih, nyapu ngepel asrama, sama monitor tuh cuman manggil-manggil orang doang. Masuk, tidur, gitu doang, Green. Itu tuh bisa bayar uang kuliah sampai lulus. Iya. Apa kita 3.500? Iya, paling kan tinggi. Itu kayak wow gitu. Apa kita jadi ini aja, Green? Jadi janitor aja, siapa tahu bisa beli mobil, Green. Jadi janitor di Unai aja. Jadi kalau mungkin cerita ya kan, kalau dulu janitor sama juga di janitor itu pun ya balik lagi pakai strategi gitu ya kan. Jadi teman abang dulu ada satu kamar, dia itu udah keterima di asistennya kepala keuangan dulu, kepala keuangan ya. Tapi tau nggak dia milihnya apa? Dia milih janitor. Dia bilang apa? Ron, kalau janitor gue bangun pagi, serek, bersih, buang sampah, beres, gue dibayar 4 jam. Tapi kalau gue kerja nggak beneran 4 jam kerja ya Bang ya? Iya, nggak 4 jam kerja. Tapi kalau gue di apa namanya kepala keuangan, gue harus bener-bener di situ gitu ya kan. Terus gue nggak ada waktu belajar. Tapi orang pinter. Pengalaman juga di keuangan. Iya, dia pinter, dia orangnya pinter. Tapi dia nggak mau. Dia bilang, ya gue lebih baik kerja kayak gini aja gitu ya. Iya. Jadi survive juga gitu. Kalau dulu janitor itu harus bangun jam 4 pagi. 4 pagi harus bangun. 4 pagi itu udah mulai kerja, nyapu, ngepel gitu ya kan. Ngepel semua. Baru udah itu beresin, baru kita bisa worship gitu ya. Kalau enggak, tahu juga ya. Jadi itu yang membuat apa namanya kita itu di UNA itu didisiplin sebetulnya. Secara apa namanya kalau mau dibilang secara tidak langsung kita tuh diasah bagaimana kita bisa survive gitu ya kan. Nanti di dunia kerja dan abang maksudnya kalau mau dibilang gitu teman-teman abang tuh ngobrol, dia bilang ada yang lulusan dari luar negeri dari mana, dia bilang kan sebetulnya kuliah di tempat itu sudah cukup gitu ya kan untuk bisa apa namanya bisa bersaing gitu ya kan di dunia kerja, karena ujung-ujungnya mental work ethic juga gitu. Work ethic itu yang dilihat gitu ya kan. Ada orang pintar tapi nggak mau kerja. Dari work ethicnya percuma. Benar. Itu yang di apa namanya dididik gitu ya kan. Nah kalau di janitor ya lebih simpel lah kalau di janitor. Disitulah abang mulai ini kan dapat kerja sama. Kalau janitor kita kan nggak jaga malam lagi kan, jadi bisa jualan. Nah kalau di janitor itu jualannya bukan lagi jualan roti, jualan Indomie. Nah iya, itu udah biasa tuh. Jualan Indominya. Ya. Pernah nggak Fer? Udah biasa Fer, itu. Enggak. Udah biasa kan? Enggak, aku nggak pernah. Jualan itu aku nggak pernah, aku nggak jago. Aku cuman back office aja. Oh, back office aja ya kan? Back office. Kalau Vera kan kerja iseng doang ya Vera? Cuman iseng ini ya, untuk menghilangkan kegalauan. Ya ini Vera enak ya kan? Menghilangkan kegalauan. Ini kalau aku udah galau duluan ya kan? Jadi Kak, dari ceritanya Bang Roni hari ini, dari sharing Bang Roni itu kita bisa ngambil apa? Pelajaran banyak banget. Iya, banyak banget. Salah satunya dari yang tadi tuh cari dahulu kerajaan Allah. Betul. Karena Bang Roni awalnya waktu mau masuk ke kuliah, mulai dari belajar, dari berdoa, dari baca ayat, baca 15 buku, akhirnya diterima juga ternyata kan di Universitas Negeri, biarpun masuk di UNAI dulu. Terus hal lainnya itu ada tekad, karena ada tekad. Jadi karena Bang Roni punya tekad, jadi Bang Roni fokus tuh sama goalnya, sama tujuannya apa. Fokus sama goal. Dan sama strategi, jangan lupa juga tuh strateginya. Jadi kalau kerja itu harus cerdas melakukan sesuatu itu. Benar. Untuk mencapai tujuannya harus ada strategi juga. Jangan hanya fokus sama tujuan, tapi nggak tahu cara mendapatkan tujuan itu gimana. Jadi harus cerdas kayak Bang Roni gini nih. Jangan kerja tipes gitu. Itu mah bukan strategi. Gitu gak ada strateginya. Udah kerja capek malah sakit, uangnya terpakai untuk biaya sakit nanti. Bener Green, itu udah pas banget gitu ya kan. Karena gini, kalau kita ngabisin waktu kerja gitu ya kan, tapi kan kita lihat end result-nya kan. Contohnya di janitor kan goalnya apa? Bersih. Dia nggak mau
nggak mau tahu mau lu kerja 4 jam kayak mau berapa Mau jam, 5 menit yang penting bersih aja kan. Yang penting bersih kan tujuannya kan. Jadi nggak ada sampah aja, bersih aja gitu ya kan. Nah jadi di tingkat 2 itu pas waktu jadi janitor abang apa namanya sambil jualan ya mie ya Indomie itu ya kan, itu yang bisa beli buku ya kan, jadi uang itu tuh bisa beli buku untuk fotokopian gitu ya kan. Jadi dari uang tersebut lah abang bisa apa namanya bisa survive juga gitu ya kan. Di waktu tingkat 3 ya kan. Nah, abang sempat juga sih akhirnya di Unai ada juga pas waktu summer abang nyobain yang namanya jual buku. Ya, pernah nggak jual buku? Jual buku ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak pernah Vera ya? Berat enggak. Berat ya Vera? Enggak ya. Nah justru abang ketemu sama istri abang di situ. Oh, Kak, apakah kita harus jual buku dulu Kak? Oh iya, benar. Coba tahu jual buku tiba-tiba ketemu pasangan hidup kan. Oh. Sebelum jual buku undian lagi diundi. Iya. Kan saya mau jual buku di mana? Dua juga. Dua strategi. Nah, pengalaman Bang Roni ini juga ini Kak, nggak hanya bisa dipraktekin di pengalaman nanti mau kuliah gimana. Untuk yang dengerin nih yang lagi SMA nih, lagi bingung mau kuliah di mana, bisa juga dipraktekin. Buat yang kuliah juga bisa, yang buat yang kerja, anak-anak muda yang kerja juga bisa praktekin nih cara-cara Bang Roni. Benar, fokus, saya dapat inspirasi. Dan strategi. Kerja tuh sudah strategi, jangan asal doang. Kayak gitu. Betul. Jadi abang Bang Roni ada ini nggak pesan-pesan untuk yang mendengarkan? Oh, pesan-pesan ada. Jadi mungkin sedikit ya. Jadi kalau misalnya biar abang tuntasin gitu ya kan. Jadi abang tingkat 3 itu janitor sambil jualan ya Indomie gitu ya kan. Nah tingkat 4 abang monitor gitu ya kan. Monitor tuh lebih enak banget. Monitor itu abang bisa apa namanya? Bisa cek masing-masing gitu ya kan. Di situ bisa di apa namanya diasah untuk leadership-nya di monitor tersebut gitu ya kan. Jadi pada saat tingkat 4 akhirnya jadi monitor, di situ bisa skill leadership-nya itu keasah juga. Karena apa? Karena di Unai kalau di monitor abang bisa ngobrol sama teman-teman gitu ya kan. Ada juga orang-orang tajir itu nggak mau apa namanya dia nggak peduli lah mau disuruh-suruh apa enggak iya pokoknya dia mau pergi apa gitu ya kan, tapi abang coba melawan, abang bilang gitu ya kan, kamu kalau misalnya jadi ada waktu itu satu mahasiswa dia orang kaya lah, dia nggak mau worship, jadi dia nggak peduli gitu ya kan, pokoknya lu mau keluarin gue DO ya udah DO aja, gue bisa bayar kok, tapi kan abang nggak enak gitu ya kan, maksudnya gara-gara abang dia DO gitu ya kan, padahal dia nggak kemana-mana, dia tidur doang, malas bangun pagi aja, jadi nggak mau worship aja. Nah akhirnya dari situ ya abang bilang sama dia, abang approach sama dia, bro gini aja lah bro, khusus buat lu worship absen apa namanya 2 kali, gua baru hitung sekali. Jadi pokoknya khusus buat lu, karena abang lihat tuh dia perlu approach gitu ya kan, dia perlu pendekatan, dan akhirnya berhasil. Dia tuh worship terus akhirnya tiap pagi, worship terus tiap pagi, bukan lagi gara-gara absen. Dan abang senang di situ ya kan, dan tiap abang absen itu selalu abang kunjungin masing-masing kamar gitu ya kan untuk ngobrol. Nah jadi mungkin kayak tadi Green bilang gitu ya kan, kira-kira pesannya apa sih kalau abang mau bilang gitu ya kan waktu di zaman kuliah ini, waktu kuliah dulu, abang tuh selalu percaya yang namanya itu Jehovah Jireh gitu ya. Allah yang maha penyedia gitu ya. Jadi Tuhan itu yang menyediakan tepat pada waktunya, tapi bukan berarti kita leye-leye aja gitu ya kan, kita apa namanya dahulukan dulu kerajaan Tuhan ya kan, setelah itu kalau kita percaya akan hal itu, kita imani, kita kerja keras gitu ya kan maksimal, dan yang ketiga abang percaya bahwa Tuhan yang menyediakan Jehovah Jireh gitu. Sama pas waktu abang mau tamat kuliah, sama abang bingung nih mau kerja di mana gitu ya kan, jadi orang lain belum, abang 2005 November kan, Mei 2004 November abang tuh udah selesai, udah tamat, udah defense. 2005 Mei abang penamatan. Nah 2004 November abang udah defense, disitulah nunggu untuk sampai 2005 bulan Mei, karena itu penamatannya. Nah di situ abang coba cari-cari kapan kerjaan, dan puji Tuhan
di saat abang ingat 16 Mei waktu itu. Jadi di saat penamatan besoknya abang langsung kerja. Jadi abang nggak ada yang namanya nganggur gitu ya kan kalau dari penamatan ya. Tapi kalau dari defense itu abang nunggu dulu kan sampai penamatan. Tapi pada saat tamat abang langsung kerja. Jadi mungkin pesan-pesannya dari abang untuk teman-teman yang hadir juga ya di sini yang mendengarkan di podcast gitu ya kan. Satu tadi yang Green bilang gitu ya kan bahwa cari dulu kerjaan Allah ya kan. Kedua kita harus ada strategi juga ya kan. Yang ketiga harus percaya bahwa Tuhan itu menyediakan. Jehovah Jireh. Jadi kalau abang tuh selalu percaya Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Itu yang selalu menjadi tuntunan hidup abang bahwa Tuhanlah yang selalu menyediakan apabila kita mau mencari dan mau berjalan bersama. Itu sih Green sama Vera. Oke Bang, thank you banget nih Bang untuk sharingnya hari ini. Banyak banget dapat ceritanya, pengalamannya seru-seru. Dari yang bandelnya juga ada. Alpukat 1 karung. Gue kira cuma 1 atau 2, ternyata 1 karung, banyak juga. Dari yang gimana cara strategi untuk ngatur waktu belajar. Dapat banyak lah ya Kak kita hari ini ya Kak, dari sharingnya Bang Roni ya. Banyak banget pengalamannya, thank you so much sudah di-sharing ya Bang. Semoga yang mendengarkan bisa terinspirasi dan bisa dikuatkan lah ya. Iya, semoga yang mendengarkan bisa dikuatkan. Siapa tahu ada yang lagi galau juga. Mau kuliahnya gimana, dapat inspirasi dari Bang Roni. Ya, kalau mau sharing-sharing, kalau mau sharing-sharing sama Bang Roni nggak apa-apa kan ya, Bang Roni? Ya boleh dong, apa-apa. Iya. Kan? Biarpun beda tahun, tapi cerita itu sebenarnya sama aja semuanya permasalahan kegalauannya. Betul. Oke. Ya, jadi memang sama ya semuanya pokoknya. Tapi thank you loh udah di diajak ke podcast ini ya. Abang seneng gitu ya kan anak-anak muda lah. Maju terus. Jaka apa namanya? Jaka Youth Podcast. Jaka Youth Podcast. Keren ya kan. Nanti ada cerita yang lebih keren lagi pasti nantinya kan terus-terusan ya. Betul. Iya. Terima kasih ya Bang untuk hari ini. Sampai di sini podcast kita. Thank you for watching and listening. Jangan lupa di like, subscribe, share, komen semua sosmed kita. See you on the next episode. Oke, God bless. Bye.